Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allahur Rabbi, yang mana Allah telah melimpahkan karunia-Nya, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, dan juga berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat iman wal Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan segala karena yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahim ini dalam rangka niatan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat besar, karena tidak sedikit orang yang diberikan karunia yang lain berupa harta yang melimpah, sehat badannya, luang waktunya, tapi tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jum'ah pada siang hari ini. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa telah membimbing kita dari alam kejahiliahan, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, penuh berkah, penuh nikmat ini, minadz-dzulumati ilan nur. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan kita. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan iman wal Islam. Itu titik penting buat kita semua, mati dalam keadaan iman wal Islam, karena itulah pula yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Para hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj telah kita peringati pada satu hari yang lalu. Semua sudah memahami apa isi Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang dicintainya, Abu Talib, pamannya, berpulang ke rahmatullah. Bahkan ada yang bilang tidak berpulang ke rahmatullah karena dia tidak beriman kepada Allah. Karena bentuk kecintaan umat Rasulullah kepada Rasulullah, selalu mendoakan padanya. Sedihnya Rasulullah sebagai orang yang sangat luar biasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya, tapi tidak dikaruniai keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihiburlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah disampaikan oleh khatib surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diberkati sekelilingnya, dan juga Allah tunjukkan kekuasaannya. Itulah kekhususan Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Isra Mi'raj semua telah kita fahami. Yang membuat kita berkumpul di Masjid Baitur Rahim ini, yang membuat kita melaksanakan sholat 5 waktu, itulah yang didapatkan dari Isra Mi'raj itu. Tentulah kisahnya kita faham bahwa pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah wahyu, yaitu sholat 50 waktu. Tapi karena masukannya dari Nabi Musa alaihi salam, melihat umat Rasulullah yang sangat lemah, tidak akan mampu melaksanakan dalam satu hari 50 waktu, maka dimintalah Rasulullah untuk mengajukan keringanan, sehingga sampailah pada
titik yang terakhir Rasulullah tidak mau lagi karena malunya, minta selalu dikurangi, sehingga dapatlah 5 waktu dalam satu hari. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk apa lagi kasih sayang Allah kepada Rasulullah dan umatnya? Ternyata di situ Allah sangat sayang kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada para umatnya. Dengan apa? Dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala 50 waktu itu. Padahal kita melaksanakan sholat hanya 5 waktu. Sungguh ini anugerah yang sangat luar biasa. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulang dari menemui Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha dan suatu tempat mustawa, menuju ke bumi lagi menjelang subuh, sampailah ke bumi. Dan pada waktu subuh pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat subuh bersama malaikat Jibril, dan Rasulullah menjadi makmum dari imam malaikat Jibril. Itulah pertama Rasulullah melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Setelah siang Rasulullah mendapat ujian yang sangat besar setelah mendapatkan wahyu salat. Dikumpulkanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah menyampaikan peristiwa yang telah terjadi yang sangat istimewa ini, yang tidak bisa dipikir dengan akal sehat, yang tidak bisa dipikir dengan logika, tapi hanya bisa diimani dengan keimanan kepada Allah dan Rasulullah. Tidak sedikit orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goyanglah imannya. Dan itu sangat wajar sekali, karena hal yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Melihat peluang itu, kaum kafir, terutama Abu Jahal adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil kesempatan itu untuk mempromosikan bahwa Rasulullah adalah seorang pembohong. Rasulullah adalah sudah gila, mengarang cerita yang tidak masuk akal. Apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan orang-orang kafir untuk menemui Rasulullah. Orang-orang kafir yang terutama dikumpulkan oleh Abu Jahal, yaitu orang yang pernah ke Baitul Maqdis, melihat ciri-ciri Baitul Maqdis, melihat bangunan-bangunan Baitul Maqdis, yang akhirnya semuanya itu dipertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata justru orang-orang kafir itu banyak yang meyakini itu adalah sebuah kebenaran, sehingga banyak orang kafir yang masuk ke dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Tapi tidak pula merasa puas Abu Jahal dengan berita itu. Dia lagi berbuat sesuatu, yaitu mencari sahabat Abu Bakar, karena pada saat itu Abu Bakar tidak ada. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ujian yang sangat besar buat Rasulullah dan para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu dengan Abu Bakar, Abu Jahal beserta kawan-kawannya menyampaikan berita itu. Hai Abu Bakar, Muhammad telah gila. Muhammad mengarang cerita yang tidak masuk akal. Dia katakan telah menembus langit ke-7, Sidratil Muntaha dan Mustawa, dan Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Sedangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seandainya ditempuh dengan kuda yang sangat kuat, kurang lebih diperkirakan 1 bulan lamanya. Tapi bagaimana
Jawaban dari sahabat Abu Bakar, dia bertanya lagi pada Abu Jahal dan kawan-kawan, apakah benar itu berita dari Rasulullah? Kalau seandainya itu benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya pun ada berita yang lebih mencengangkan dari itu, aku tetap mengimaninya dan mempercayainya. Apa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini adalah keimanan yang sangat tinggi, keimanan yang tingkat tinggi, tidak melihat secara akal, tidak melihat secara pemikiran, tapi dia keyakinan yang sudah sangat luar biasa bahwa Rasulullah adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah yang tidak mungkin berbuat bohong. Apa yang bisa kita petik dari kisah itu, para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yaitu kita beruntung dan bersyukur kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Karena apa? Seandainya kita hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi kita manusia yang paling pertama yang ingin menghabisi Rasulullah. Karena Rasulullah mengajarkan sesuatu yang tidak dalam pemikiran manusia pada saat itu. Pada saat itu manusia menyembah sesuatu yang terlihat, menyembah berhala, menyembah api, menyembah pepohonan, gunung dan lain sebagainya. Semuanya bisa dilihat. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menyembah sesuatu yang tidak terlihat, karena yang disembah oleh Rasulullah bukanlah makhluk, tapi pencipta makhluk. Bisa kita bayangkan, apakah kita pada saat itu seandainya kita hidup pada zamannya, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah, atau mungkin bisa jadi kita menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita syukuri kita hidup di zaman sekarang, kita lahir dari rahim orang yang beriman, kita lahir di lingkungan orang beriman, kita menjadi orang beriman pun diberikan oleh orang tua kita setelah lahir, kita diazani dan diikomati oleh orang-orang tercinta di sekeliling kita. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada satu yang membanggakan dari kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membanggakan kita semua. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu bentuk bahagianya, bentuk sukanya kepada orang-orang yang hidup di zaman akhir tapi masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan beliau tidak bertemu dengan Rasul maupun sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebanggaan Rasulullah kepada kita semua. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada salat 5 waktu. Setiap hari insya Allah kita selalu melakukan salat 5 waktu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama, dan barang siapa melaksanakan agama, berarti dia mengokohkan bangunan agama. Tapi barang siapa yang tidak melaksanakan salat, berarti dia meruntuhkan tiang agama. Kita bisa telusuri diri kita sendiri, apakah kita bagian dari orang yang menghancurkan tiang agama, ataukah kita bagian dari yang menegakkan agama. Tapi lagi kembali kepada sholat, barang siapa yang melaksanakan sholat dengan kesungguhannya, sholat menghadap Allah dengan kepasrahannya, fa insya Allah kita terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Insya Allah kita tidak akan melakukan larangan-larangan Allah, tapi kita juga tidak melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah.
Dan kita juga tetap akan menjadikan perintah Allah sebagai suatu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita selalu berjanji. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tapi apakah janji itu sudah kita penuhi? Kita bisa lihat banyak orang yang berbuat maksiat, melanggar larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, padahal dia sholat. Apakah sholat kita sudah benar menurut Allah? Apakah hanya semata-mata hanya untuk menggugurkan perintah Allah saja? Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita bukan manusia yang sempurna, tapi kita harus selalu berikhtiar untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan keimanan kita, kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridho apa yang kita perbuat. Karena kalau Allah sudah ridho, insya Allah surga menjadi tempat kita semua dengan segala kekurangan kita. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat diri khatib sendiri dan bermanfaat buat para jamaah sekalian. Yang terpenting, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.